Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari MJ103. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah UAS dengan tema tantangan dan peluang ekonomi digital. Masuk ke pembahasan yang pertama, yakni apa saja potensi-potensi dari ekonomi digital. Ekonomi digital telah menjadi salah satu sektor paling dinamis dan berkembang pesat di Indonesia. Di era digital ini, berbagai aspek kehidupan masyarakat semakin terhubung dengan internet, membuka peluang baru bagi berbagai bisnis dan industri. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Hal ini didukung oleh beberapa faktor seperti yang pertama, jumlah penduduknya yang banyak. Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 270 juta jiwa. Yang kedua, ada kelas menengah, yakni kelas menengah di Indonesia terus berkembang dengan daya beli yang semakin tinggi. Yang ketiga, ada penetrasi internet. Penetrasi internet di Indonesia terus meningkat dengan lebih dari 200 juta pengguna internet saat ini. Kemudian yang keempat, ada pemerintah yang mendukung. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan ekonomi digital dengan meluncurkan berbagai kebijakan dan program yang mendukung. Kemudian tantangan-tantangan apa saja dari ekonomi digital ini sendiri? Yakni adanya keterbatasan infrastruktur. Meskipun infrastruktur digital terus berkembang, masih ada ketimpangan akses internet di daerah-daerah terpencil yang menghambat adopsi teknologi digital secara luas. Kemudian yang kedua, ada keamanan dan privasi data. Keamanan cyber menjadi masalah penting dengan meningkatnya transaksi online. Perlindungan data konsumen dan transaksi menjadi krusial, terutama di sektor vintage dan e-commerce. Kemudian ada literasi digital. Meskipun banyak orang Indonesia sudah mulai terhubung dengan internet, tingkat literasi digital di beberapa daerah masih rendah. Hal ini menghambat pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal. Kemudian ada regulasi yang tidak konsisten, yakni peraturan yang tidak konsisten atau tertinggal dalam menghadapi perkembangan teknologi, baru bisa menjadi hambatan bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital itu sendiri. Kemudian apa saja pengaruh ekonomi digital ini terhadap bisnis dan UMKM? Melalui platform digital seperti marketplace, media sosial, dan website, UMKM dapat menjangkau pelanggan dari seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Teknologi digital dapat membantu UMKM dalam mengelola stok barang, memproses pembayaran, dan berkomunikasi dengan pelanggan dengan lebih mudah dan efisien. Penggunaan platform digital dan aplikasi bisnis dapat membantu UMKM menghemat biaya operasional seperti biaya sewa tempat, biaya iklan, dan biaya tenaga kerja. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka dengan bisnis yang lebih besar dan lebih established. Contoh pengaruh ekonomi digital ini sendiri, yang pertama ada e-commerce. E-commerce membawa perubahan besar bagi dunia bisnis di Indonesia, memudahkan pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas. UMKM yang sebelumnya terbatas pada pasar lokal kini dapat menjual produknya ke konsumen di seluruh Indonesia bahkan internasional. Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee memungkinkan para pelaku UMKM untuk membuka toko online tanpa perlu modal besar. Contoh pengaruhnya yakni banyak UMKM yang sebelumnya kesulitan untuk berkembang kini mampu menjangkau pasar lebih luas melalui platform e-commerce. Misalnya usaha kecil yang menjual produk kerajinan tangan bisa memperluas pasar melalui Tokopedia dan Bukalapak, kemudian mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dan meningkatkan pendapatan. Yang kedua ada vintage. Sektor vintage memberikan kemudahan bagi masyarakat dan UMKM dalam mengakses layanan keuangan seperti pembayaran, pinjaman, dan investasi. Banyak vintage yang menawarkan solusi pembiayaan untuk UMKM yang kesulitan mengakses pinjaman dari bank tradisional. Dengan vintage, UMKM bisa mendapatkan modal usaha dengan lebih cepat dan mudah. Contohnya OVO, GoPay, dan Dana adalah platform vintage yang memudahkan transaksi digital. Selain itu, Coinworks dan Modalku adalah contoh vintage yang menyediakan pinjaman bagi UMKM untuk mempercepat pertumbuhan bisnis mereka. Kemudian yang ketiga ada ekonomi digital. Ekonomi digital mencakup e-commerce, vintage, serta berbagai sektor lain seperti media sosial, edukasi online, dan layanan berbisnis cloud. Ekonomi digital telah menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengubah cara bisnis beroperasi, dengan banyak perusahaan mulai beralih ke model bisnis berbasis digital. Selain itu, digitalisasi memungkinkan efisiensi operasional dan pemasaran yang lebih baik, meningkatkan daya saing. Kemudian contoh pengaruhnya yakni banyak UMKM yang menggunakan platform digital untuk mengoptimalkan bisnis mereka.
Contoh lainnya adalah Gojek yang memanfaatkan teknologi digital untuk menghubungkan pengemudi, pengirim barang, dan konsumen. UMKM juga semakin banyak memanfaatkan aplikasi berbasis cloud untuk mengelola stok barang, pemasaran, dan operasional mereka. Kemudian apa saja contoh perusahaan dan startup di bidang ekonomi digital itu sendiri? Yang pertama ada Gojek. Sebagai perusahaan teknologi yang awalnya fokus pada layanan transportasi, Gojek ini telah berkembang menjadi ekosistem digital dengan berbagai layanan seperti pembayaran digital, pengiriman barang, dan makanan. Gojek berkontribusi besar pada pemberdayaan UMKM, terutama di sektor transportasi dan pengiriman barang. Kemudian yang kedua ada Tokopedia, yang menyediakan platform bagi UMKM untuk menjual produk mereka secara online. Tokopedia ini juga mendukung sektor ekonomi digital dengan menyediakan berbagai layanan teknologi untuk mempermudah transaksi jual beli. Kemudian ada OVO, yakni platform pembayaran digital yang mempermudah transaksi keuangan secara online. OVO sendiri memberikan kemudahan bagi UMKM untuk menerima pembayaran dan mempermudah pelanggan dalam bertransaksi secara digital. Kemudian ada Ruang Guru. Ruang Guru ini adalah startup di bidang edtech yang menawarkan platform pendidikan online untuk membantu siswa dan pelajar di Indonesia belajar secara lebih efektif. Dalam konteks ekonomi digital, Ruang Guru memanfaatkan teknologi untuk mengubah cara belajar dan mengakses pendidikan. Kemudian terakhir ada Bukalapak. Selain menjadi platform e-commerce besar, Bukalapak juga berfokus pada pemberdayaan UMKM dengan memberikan mereka akses ke pasar yang lebih luas dan berbagai alat digital untuk mempermudah pengelolaan bisnis mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.